Shalom semuanya, selamat malam, apa kabar? Ya, saya kaget karena yang pimpin pujian pendeta dari Makau lagi jauh banget. Ya, bersyukur puji Tuhan, jadi adanya teknologi ini memungkinkan kita bisa ketemu. Ya, dari manapun bisa ketemu. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau segera mulai karena sebentar lagi nanti juga akan ada kesaksian dari Jessica Juwita yang ya nanti dengerin sendirilah saudara yang gimana nya. Amin. Nah, seperti biasa tiap Senin pertama untuk tahun ini memang kami akan terus bahas tentang Unshakable Kingdom. Ya, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi semakin saya amati dan semakin saya jalani, mendengar beberapa kesaksian, mendengar beberapa cerita dari teman-teman dan semuanya, sangatlah benar kalau Tuhan Yesus memang mendirikan kerajaannya. Amin. Kenapa? Karena di dalam kerajaannya, yaitu dimensi atau realita, kerajaan Allah ini adalah di dalam roh. Anda dan saya, walaupun apapun yang dialami, seperti tadi Pastor Pierre katakan, kita akan sangat kuat. Amin. Bukan karena kita yang hebat, saudara. Tapi karena di dalam realita itu Tuhan berkuasa. Ya, jadi Pastor Bill Johnson satu hari terangin tentang ini 2012. Saya ikut conference beliau di Singapura. Dan dia cerita bagaimana Tuhan Yesus ketika diutus ke bumi, dia tidak bikin agama baru. Amin. Catat baik-baik ya. Dia tidak bikin agama baru, karena kalau agama yang dikeluarin, hasilnya peraturan lagi. Tapi dia bilang, bertobatlah, change your mind. Dia ngajak umat manusia untuk berubah cara pikirnya. Apa yang dirubah? Cara berpikirnya, pola pikirnya. Kenapa? For the kingdom of God is at hand. Karena kerajaan Allah dapat digapai, dapat dialami. Sekali lagi saudara ya, saya perlu jelasin ini dengan berulang-ulang supaya ya saya harap Anda tidak bosan ya. Ya, karena tujuannya hanya satu saudara, supaya Anda ini benar-benar punya gambaran atau wawasan kehidupan yang sangat kuat. Karena kerajaan Allah atau satu realita dimensinya di dalam Roh Kudus itu Anda bisa alami. Dan Pastor Bill ngasih tahu contohnya bagus sekali. Suatu hari dia bertugas ke Belanda di bulan-bulan winter, salju di sana. Tapi pihak panitia ada kesempatan waktu kosong, Pastor Bill diajak lihat bunga tulip. Gimana caranya lihat bunga tulip saat winter? Dilihatnya di dalam rumah kaca, saudara. Greenhouse. Gede sekali. Ya, saya pernah lihat greenhouse-nya ini, saudara, memang. Saya nggak tahu apakah sama atau enggak, cuman waktu itu saya dapat berkat dan istri untuk ikut tur, dan di sana kita lihat greenhouse yang ada bunga tulipnya. Ya, memang bunga tulipnya gede-gede, saudara. Kenapa? Karena di dalam situ cuacanya diatur. Jadi sekalipun di luarnya hujan salju, di dalam situ cuaca diatur. Nah, Pastor Bill bilang kalau Anda dan saya di dalam kerajaan Allah itu cuacanya diatur. Ya, setuju, katakan amin. Ya. Anda berada di dalam satu realita di mana cuacanya diatur. Amin. Rajanya adalah Tuhan sendiri. Jadi apapun yang Anda hadapi, itu dia ada di atasnya. 1 Juni yang lalu, saya sempat early dinner dengan seorang hamba Tuhan yang bertugas, dia menggembalakan jemaat di New Zealand.
saudara. Tapi si bapak gembala ini, jadi istrinya orang New Zealand, kayak menantu saya orang New Zealand. Si Pak Gembalanya ini keturunan dari Belanda, saudara. Ya, namanya Pastor Gideon Hoekendijk. Ya, saya waktu kecil pernah diceritain sama orang tua saya tentang nama-nama Hoekendijk ini, karena kalau nggak salah dia adalah ya salah satu penginjil yang ada di Indonesia zaman itu. Ya, cuman kemarin sempat saya cari tahu ke keluarga ya karena para senior saya sudah pada berangkat duluan, ya kan. Jadi saya nggak ngerti nanyanya kemana. Masih ada satu tapi ditanyain rupanya udah banyak lupanya daripada ingetnya. Ya, jadi saya nggak tahu akhirnya. Tapi diskusi kami nyampe pada satu titik yang sama sebenarnya. Kalau anak Tuhan tidak hidup di dalam kerajaan Allah, ini bahaya, saudara. Ya. Hampir setiap hari selalu ada berita-berita yang bikin kita miris. Ya, terus kadang-kadang narasinya di ujung-ujungnya ditambahin, diingetin lagi tentang ini akhir dari akhir zaman. Saya tidak nolak akan adanya akhir zaman, saudara ini. Tapi saya mikirnya saya putar. Kapan zaman kerajaan Allah penuh ada di bumi? Halo. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, saya percaya di sini banyak yang senang belajar. Saya pengen Anda merenung malam ini. Instead of we are thinking only about end times. Jadi daripada kita hanya mikir terus kepada akhir zamannya, which is itu tidak bisa ditolak, memang akan datang satu hari. Ya. Tapi kenapa kita nggak berpikir kapan kerajaan Allah akan turun? Karena ayat yang dukung tentang ini Yesus sendiri yang ngomong, saudara. Amin. Ya, dia sendiri ngomong bertobatlah, change your mind sebab kerajaan Allah dapat dialami. Dia sendiri yang ngomong carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Dia sendiri juga yang ngajarin doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, saya tidak percaya kalau ini cuma halusinasi. Yang setuju katakan amin. Jadi sesuatu yang real itu pasti akan ada, kita bisa alami. Amin. Nah, kenapa orang Kristen, anak-anak Tuhan, instead of mikirin yang end times-nya terus, jadi pengen pulang aja terus gitu loh. Ya kan? Kenapa nggak mikir gimana supaya kerajaan Allah turun dan orang-orang yang nggak ngerti itu akan ngalami. Ini kok beda ya? Halo? Ada sesuatu atmosfer yang beda. Kenapa? Karena di dalamnya dijanjikan adalah kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam roh. Amin. Kita bisa nyanyi, Our God reign. Tuhanku akan memimpin. Kayak apa sih? Saya terus ngerenung, saudara. Ya kadang-kadang berandai-andai, karena kadang-kadang jadi berimajinasi. Harusnya kalau kerajaan Allah turun ini nggak kayak gini nih. Amin. Di satu sisi teknologi berkembang dengan pesat sekali dan kita bersukacita, ya, karena semuanya jadi lebih gampang. Tapi di lain sisi ini kalau etikanya tidak dikontrol juga sangat berbahaya. Betul Pak? Betul. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, dulu kita zaman dulu selalu diinget-ingetin terus nanti akan ada chip dipasang di tangan, ya kan. Sekarang ternyata nggak usah dipasangin apa-apa, tangan bisa buat bayar, saudara. Halo, udah dipraktekin, udah dipakai, udah dijalani. Ya, saudara. Dulu orang diomongin,
Nanti kalau dipasangin chip dimanapun kamu berada, kamu didetek loh. Nah sekarang Anda tiap hari megangin barang yang dalamnya chip semua loh. Halo. Bisa nggak Pak? Nggak pakai barang-barang itu? Bisa, saudara, bisa. Tapi jadinya kita akan bingung terus. Ya. Zaman dulu, saudara, ya saya masih ngalamin. Saya waktu itu kuliah ke Bandung, saudara. Nah ini biasanya teman saya tuh, kita ada beberapa punya teman yang beli peta. Saya juga punya peta yang tipis, saudara. Tapi kalau ada yang peta yang lengkap tuh gede, saudara. Jadi kalau mau nyari jalanan tuh dicek dulu, ya kan, baca peta itu, ya kan, di kolom berapa, baris berapa. Saya nggak tahu yang di sini anak-anak ada yang ngalamin nggak nih? Mungkin Pak Pierre udah masih ngalamin ya Pak. Ya, ngelihat peta yang kolom-kolom gitu kotaknya A7, A8, ya kan, sebelah mana kotaknya, ya. Nah, saudara, sekarang semuanya tinggal dipencet, saudara. Dan Anda bisa nyampe. Nah, saya akan masuk, saudara, dengan ayat ini, Matius 6, 33 dan 34. Ini Yesus sendiri yang berkata, jadi di atas semuanya, teruslah mengejar kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari Dia. Coba Anda bedah ayat ini ya. Di atas semuanya, above everything, above all else. Jadi semuanya, di atas semuanya. Fokus Anda cuma diminta Tuhan itu mengejar kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah? Satu realita di dalam roh, di mana Tuhan jadi rajanya. Emang mungkin, Pak? Sangat mungkin, saudara. Halo? Sangat mungkin. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Saya sempat diskusi dengan seorang gembala sidang. Dia mengalami kesembuhan yang luar biasa, saudara. Ya. Jadi paru-parunya itu ada kelemahan sehingga kalau jalan berapa meter harus pakai oksigen gitu. Jadi maksudnya tidak bisa bebas bernafas gitu. Ya. Akhirnya waktu didoain dengan timnya, tiba-tiba bisa lepas oksigen dan sembuh, saudara. Terus waktu ngobrol istri saya nanya, Pak, waktu Bapak didoain, karena ibu gembalanya cerita, ngerasain hadirat yang begitu kuatnya. Sampai semuanya nangis. Nah, terus istri saya nanya, Pak, waktu Bapak didoain itu kerasanya apa, Pak? Si Pak Gembala ini ngomong gini, saudara. Saya kerasa tiba-tiba tuh atmosfernya, alamnya tuh kayak berubah. Ya. Kayak aneh gitu, masuk ke dimensi tertentu yang aneh. Hingga nggak pernah saya rasain sebelumnya. Wah, di situ saya tahu, saudara. Ini realita roh ini. Dimensi roh. Ini kerajaan Allah ini. Turun. Nah, singkat cerita habis itu kesembuhannya terjadi dan dia tiba-tiba nafasnya lega banget, nggak perlu oksigen lagi. Ya, terus pas sempat ke Singapura dicek semua sama dokter di sana. Dokter bilang ini udah oke banget ini udah. Ya. Nah, saudara saya cuma mau bilang saudara, ya bayangin kalau kerajaan Allah dan kebenarannya itu dari Dia itu turun. Amin. Makanya di atas semuanya teruslah mengejar kerajaan Allah itu artinya Anda dan saya itu terus-terusan harus kejar kerajaan Allah gitu loh. Ya. Makanya waktu murid-murid dan orang-orang nanya sama Yesus, di mana kerajaan Allah? Bukan di sini, di sono, saudara.
Anda tekan wish tulisannya Kingdom of God, ya kan, di mana nggak ada, kalau Google Map juga nggak bisa nemu, ya toh ya. Tapi pada saat Anda di dalam pikiran ini terus fokus sama Dia, Anda sedang belajar untuk mengejar kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari Dia, maka semua hal yang kurang penting ini akan diberikan kepadamu secara berlimpah-limpah. Apa sih hal yang kurang penting? Ayat ini sebenarnya perikopnya terkait sama kekhawatiran, gitu loh. Kekhawatiran nggak makan, nggak minum, nggak punya rumah, nggak punya pakaian, nggak punya apa, gitu loh. Ya, makanya ayat 34 berkata, janganlah khawatir tentang hari esok, tetapi hadapi setiap tantangan yang menghadangmu sehari demi sehari. Hari esok akan ada penyelesaiannya sendiri. Kok bisa nggak boleh khawatir hari esok? Lalu hari esok Tuhan juga menyertai Anda kok. Gimana perlu khawatir gitu loh. Amin. Tapi emang nggak pernah khawatir sama sekali, Pak. Loh, saya juga kadang khawatir, saudara. Ya, namanya juga manusia. Tapi kadang-kadang terus diingetin gitu loh. Karena hadapi setiap tantangan yang menghadangmu sehari demi sehari. Hari esok akan ada penyelesaiannya sendiri. Kenapa? Bagaimana bisa hari esok akan ada penyelesaiannya sendiri? Lalu dia bilang, akulah pintu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Lah kurang apa lagi, saudara? Amin. Ya. Kalau Anda lihat video, di satu sisi kejadian-kejadian yang miris, saudara. Ya, dosa-dosa yang makin gak karu-karuan, yang makin terbuka. Ya, perbuatan-perbuatan yang makin ngawur, tapi juga terjadi resesi yang mengerikan, saudara. Ya, saudara. Anak saya, kakaknya Ria itu belum lama dia tugas ke Eropa dan dia mampir Swiss, dia cerita. Air minum botolan itu yang biasa kita beli paling 3.000, 4.000 rupiah ya di sini. Di sana tuh 80.000, saudara. Halo. Ya. Karena harganya resesinya nggak kira-kira. Nah, terus kadang-kadang orang terus kalau yang mikirnya terlalu mikir, nanti gimana Pak kalau itu kejadian di sini? Gimana nanti kalau gini? Ya saya kalau ditanya gimana, ya nggak gimana-gimana, saudara. Halo. Artinya apa nggak gimana-gimana itu? Pada saat Anda perlu minum, ya akan ada minum aja. Halo. Pada saat Anda perlu makan, ada makan aja. Jangan pernah berpikir caranya Tuhan membuat mujizat. Pak Gembala yang saya ceritain tadi, saudara, jadi singkat cerita, ya, dia meyakini dapat paru-paru yang baru, saudara. Ajaib banget, saudara. Ya, saya juga amazed, istri saya tiba-tiba nanya waktu didoain itu rasanya apa. Ternyata memang dirasakannya itu kayak alamnya berubah, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, makanya Daud itu nggak pernah salah gitu loh. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntunku ke air yang tenang, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukan semboyan atau deklarasi halusinasi. Itu lahir daripada perjalanan pengenalan keintiman yang bertahun-tahun. Bahwasanya Anda mendeklarasikannya, oke, tidak salah, saya juga dulu melakukan deklarasi itu. Tapi after that, please deh. Please apa? Nempel, jalani hidup sama dia. Karena dari situ Anda baru bisa menyatakan, aku ngalamin firman Tuhan loh, Pak. Saya akan bilang gitu. Amin. Oke. Jadi jangan khawatir tentang hari esok ya. Lah kalau hari esoknya lagi, Pak. Ya kan kalau udah nyampe hari esoknya sama aja, jangan. Itu kan kayak guyonan, saudara. Hari ini bayar, besok gratis gitu loh. Ya kan, itu dulu guyonannya anak-anak kos tuh gitu. Hari ini bayar loh, besok gratis.
Begitu nyampe besok, ya kan makanya hari ini. Oh iya, hari ini bayar, besok gratis. Ya kan itu kayak gitu namanya, saudara. Oke, 1 Korintus 4 ayat 20, dua versi saya majuin. TSI 3, karena pekerjaan kerajaan Allah bukan dibuktikan dengan perkataan manusia, itu loh saudara. Ya ini TSI 3 terjemahannya juga keren banget nih. Ya, perhatiin saudara, pekerjaan kerajaan Allah, maksudnya pekerjaan yang dilahirkan di dalam kerajaan Allah itu bukan dibuktikan dengan ngomong tok gitu loh. Ya, bukan halusinasi tapi dengan kuasa yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau Anda terima mujizat-mujizat, saudara, apapun bentukannya mujizat, yaitu susah diterangi secara matematis, saudara. Rasionalnya nggak nyambung. Amin. Rasionalnya nggak nyambung. Tapi ini terjadi sebenarnya karena apa? Karena kasih Tuhan, gitu loh. Kalau istri saya paling seneng ngomong, jangan mikirin fakta, pikirkan kebenaran. Ya memang ini. Halo? Ya, kalau The Passion nulisnya kerajaan Allah datang dengan kuasa, bukan hanya dengan kata-kata yang mengesankan atau omong tok itu. Makanya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan itu bersyukur ya, bersyukur apa? Kita bisa bilang sama teman-teman kita, ya kan? Kita bisa bersaksi, aku ngalamin Tuhan loh. Rasanya kayak apa sih? Ya kan? Coba deh, buka hati, nanti akan mengalaminya. Amin. Ini semua saudara yang di sini yang pernah bersaksi ataupun yang belum itu biasanya bukan nggak punya ya. Orang yang belum bersaksi itu bukannya nggak punya kesaksian, tapi belum mau membagikan. Halo. Nah, banyak yang ketawa. Yang ketawa tolong dicatat guys ya, dipotretin ya kan, yang gigi kelihatan langsung 1 hari akan dibagi waktu untuk kesaksian. Iya kan. Saudara, saya ketawa-ketawa soalnya habis kenyang nih, saudara. Nah, ada Michael, udah lama ketemu Michael. Ya, mungkin ada tapi saya nggak nyapa aja, sorry Mike. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kerajaan Allah itu nyata, ada buktinya gitu loh. Karena bukan cuman teori atau bukan cuman cerita, oh ada loh namanya kerajaan Allah bla bla bla, bukan cuman itu gitu loh. Itu that is very real. Ya, makanya dapat digapai, tangible, bisa dipegang. Lo katanya realita roh. Lebih bisa dipegang dong saudara, kalau Anda dapat berkat, berkatnya barangnya bisa dipegang. Kalau Anda dibilangin, "Nih saya kasih berkat di dalam roh." Ya kan? Apa? Fotonya dulu ya. Ya nggak apa-apa fotonya dulu. Nanti 1 hari jadi. Amin. Ya, sekarang kebenarannya, dasarnya itu ini, saudara. Dasarnya itu ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. PSI saya lihat. Pada mulanya sebelum dunia ini diciptakan, nah, pada mulanya sebelum dunia ini diciptakan. Jadi Kejadian 1 ayat 1 yang ditulis Musa itu adalah karya penciptaan. Prosesnya, progresnya penciptaan. Tapi Yohanes 1 ayat 1 ini, waduh, ini lebih nggak karuan lagi. Ini mundur lagi, saudara. Sebelum dunia ini diciptakan, dia yang disebut firman sudah bersama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Nah, kita terlalu biasa, saudara, terlalu biasa berpikir dimensional, saudara, dimensional. Jadi kalau udah kayak gini, nanya, itu kapan, di mana, ya kan, modelnya kayak apa? Nggak bisa kayak gitu, saudara. Mohon maaf, nggak bisa, saudara. Ini semua realita roh. Ya, sebelum dunia diciptakan, ya dia yang disebut firman, sang firman itu sudah bersama dengan Allah, dan firman itu juga dengan adalah Allah. Sejak permulaan dia sudah ada bersama Allah. Ya, bahkan dia juga adalah Allah sebenarnya. Ayat 3, Allah menciptakan segala sesuatu melalui dia, dan dia ada satu pun yang pernah diciptakan. Tidak ada yang pernah bisa diciptakan tanpa kekuatan sang firman. Kebenaran ini dipegang kenceng-kenceng sama mamanya Yesus, saudara, Ibu Maria.
Makanya ketika mujizat pertama itu didorong sama mamanya, anaknya bilang, oh, ibu, waktuku belum tiba, dan seterusnya. Dia nggak terima, saudara. Dia tetap dorong dan dia bilang sama petugas atau pegawai-pegawai itu loh, para pelayan pesta. Ya, saya nggak tahu apakah Ibu Maria ini keluarga dari yang punya hajat atau dia WO, ya, wedding organizer, karena kemarin sore ya jam seginian kami baru selesai diskusi dengan yang pernah jadi WO, saudara. Ya, saya rasa orangnya ada di sini seharusnya. Ya kan. Kita ngobrol-ngobrol, jadi mungkin mamanya Yesus jadi WO. Dia bilang anggurnya habis dan dia bilang sama pelayan, nanti kalau kamu orang itu ngomong, tungguin. Ya. Kalau dia ngomong, saudara. Dan ternyata dia ngomong. Keren ini. Ya. Kalau saintis melihatnya bukan dia ngomong, saudara. Kalau frekuensinya keluar, vibrasinya keluar, saudara. Wah, ini lebih seru lagi, lebih ramai lagi nanti ceritanya. Enggak deh. Sampai sini dulu, jadi saya mau bilang, saudara, ya. Pas saya mau bilang. Kenapa Tuhan suruh ngotot Anda disuruh mengejar kerajaan Allah? Bahkan doanya suruh minta kerajaan Allah itu turun. Karena apa? Karena memang dia harus menjadi raja di atas segala raja. Amin. Amin. Ya, saudara, begitu banyak yang mikir nanti gimana. Saudara enggak, nanti gimana. Pikir satu aja. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Saya pause dulu. Ada yang akan lewat, yang akan bersaksi, namanya Jessica Juwita, anak rohani kami. Ya kan, ya Anda lihat aja lah, pasti keren, saudara. Ya, silakan Jess. Ceritain dulu, kenalin dulu Anda. Apa? Ya, Anda siapa? Si Yus ada nggak? Harus dikenalin juga mestinya. Enggak ada, dia lagi di Jogja. Lagi. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran, saudara. Yus ini adalah pebasket, saudara, profesional. Ya, boleh dikenalin dikit, Jess. Oke, shalom semuanya. Kalau tadi Pak David kenyang, kalau aku malah nggak bisa makan karena disuruh kesaksian. Ya jadi ya aku Jessica, aku ibu rumah tangga dari 2 anak. Ya tadi Pak David juga udah bilang ya suami aku pebasket. Aku ya mau sharing aja sih, tapi aku mau nambahin, maksudnya tadi Pak David ngomong soal carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan aku suka translation yang The Passion itu, bahwa maka segalanya yang kurang penting itu akan ditambahkan. Dan menurut aku benar banget, itu kayak semua yang dunia anggap penting tuh sebenarnya kurang penting gitu. Yang paling penting itu kerajaan Allah gitu kan. Tapi memang ya setan itu selalu membuat itu sebagai penting gitu. Kalau kayak maksudnya ya wisdomnya dunia tuh pasti akan ngomong kayak, oh ya lu harus kerja supaya lu harus provide gitu. You have to work to provide for yourself gitu. Karena you have all these basic needs. Lu harus kayak sandang, pangan, papan gitu. Itu untuk kayak kebutuhan hidup yang paling basic. Kalau nggak lu nggak bisa hidup gitu. Itu kayak wisdom of the world yang selama ini kita telan aja. Tapi sebenarnya itu kebohongan gitu. Dan aku ngalamin banget ya. Jadi kayak aku cerita sedikit. Jadi aku dan suami aku ini sekarang sedang mengalami masalah kesulitan finansial gitu. Jadi basically what happened 1,5 tahun yang lalu itu, karena kan dia pebasket ya, jadi dia dikontrak suatu klub profesional untuk bermain 2 tahun, dan dia terima semua uang kontraknya di depan, dan uang itu semuanya hilang. Jadi untuk 2 tahun ke depan yang harusnya, oh ya kita aman, tapi ya itu semua hilang gitu. Dan
sejak saat itu ya, dari 1,5 tahun yang lalu nih, setiap bulan kita nggak pernah tahu, kita punya tagihan, kita punya cicilan, kita punya kebutuhan, kita nggak pernah tahu gimana cara bayarnya gitu. Jadi ya secara dunianya kita nggak punya pegangan gitu. Tapi itu bikin kita benar-benar berpegang sama Tuhan doang, karena cuma Dia doang, kita udah nggak punya apa-apa lagi gitu kan. Ya udah, dan di situ Tuhan emang membuktikan bahwa, in my kingdom I am your father and I will provide for you. Jadi kayak aku ngerasain banget, iya ini kebohongan banget gitu loh, kayak all these things that we learn from the world, we actually have to renew our mind gitu loh. Dan itu aku ngerasain banget kayak bulan demi bulan, bahkan bukan bulan demi bulan deh, hari demi hari, bulan demi bulan sampai detik ini, ya kita nggak pernah kekurangan gitu. Ya pasti struggle ada, khawatir ada, tapi kita nggak pernah kekurangan. Dan ya awal-awal juga aku sempat struggle, kayak mikir, Tuhan apa aku kerja ya, aku harus ngapain ya supaya aku bisa dapat income, supaya aku bisa bantu suami aku gitu, karena kan dia tetap harus main profesional gitu. Dan kayak ya sempat kayak kepikiran, terus bingung, dan di hati aku tuh tiap kali aku mikir gitu, kayak di hati aku cuma seek his face, spend time with him. Cuma selalu itu yang aku dapat, dan ya akhirnya cuma itu yang bisa aku lakukan gitu loh sampai sekarang gitu. Terus ada awal tahun ini sekitar bulan Februari atau Maret 2023, aku lupa. Pokoknya jadi kita ada serah terima rumah, dan kita ada biaya serah terima rumah yang harus kita bayar. Jadi sebenarnya udah berbulan-bulan sebelumnya, tapi karena kita nggak ada uangnya, kita undur, sampai akhirnya developernya bilang, oke ya, ini terakhir tanggal segini, pokoknya jam 4, kalau nggak ditransfer juga maksudnya akan dikenakan denda dan akan ada bunga berjalan gitu. Terus ya udah, suami aku kan yang gimana ya gitu kayak, dan karena kita udah melihat kayak provision-nya Tuhan, ya maksudnya aku dengan penuh iman ya. Kayak aku yang kayak pasti Tuhan provide, pasti Tuhan ngakirin uangnya pada waktunya. Aku percaya banget gitu. Maksudnya dia udah buktiin sama ini gitu. Jadi kayak nggak usah khawatir. Oke. Nah, terus tibalah hari itu, hari untuk bayar itu. Terus pokoknya di hari itu, jadi kan aku tinggal di apartemen di lantai 26 gitu di atas. Jadi kalau tiap pagi bangun aku buka gorden, terus aku yang ngeliat keluar gitu kan. Nah di hari itu tuh aku buka gorden kamar, aku ngeliat ada orang di atap rumah lagi jalan gitu. Terus aku buka gorden kamar depan, terus kayak kok ada orang jalan di atap mall. Jadi aku tinggalnya di seberang mall SMS. Terus ya di pikiran aku cuma, tumben banget nih ada orang-orang jalan di atap, karena biasanya nggak pernah notice, nggak pernah ngeliat gitu kan. Terus ya udah kan, terus ya di hari itu pokoknya itu tetap kayak Tuhan pasti provide, Tuhan pasti provide. Terus beberapa jam sekali cek tuh rekening itu, sampai jam 4 tiba, dan aku cek rekening dan aku nggak lihat ada uangnya untuk bayar. Dan jujur di situ aku kayak, hati aku kayak drop gitu loh. Terus ya aku ngomong sama Tuhan, Tuhan kok nggak ada uangnya, kok Tuhan nggak provide gitu loh. Ya jujur aku kecewa gitu, aku ngomong gitu ke Tuhan, I feel disappointed right now gitu loh. Terus Tuhan cuma bilang ke aku, ya kamu disappointed because you focus on the problem instead of me gitu. Jadi kayak you fix your eyes on the problem instead of fixing your eyes on me. Terus Tuhan bilang, kamu ingat nggak tadi orang-orang yang di atas atap itu? Terus Tuhan bilang kayak, I'm not removing your problems, but I am teaching you how to walk about your problems. Terus di situ kayak dengan visual itu ya, dengan visual orang yang jalan di atap itu, aku merasa kayak, ya my eyes are open spiritually gitu, bahwa aku ngelihat kayak, iya ya gitu. Ini posisi aku gitu loh, bahwa aku tuh di atas problem aku gitu, dan Tuhan bilang, ketika kamu tuh ngelihat problem kamu gitu, kamu fokus ke problem kamu, itu kayak kamu ada di dalam mall itu gitu. Maksudnya yang kamu lihat tuh cuma, ya udah yang kamu lihat tuh cuma problem gitu. Dan kamu just busy trying to kayak figure out how to get out of your problems gitu. Tapi ketika you fix your eyes on me, kamu itu kayak berjalan di atas problem itu gitu. Kamu itu sebenarnya kayak
you have peace, you have clarity. Kayak kamu bisa melihat, oh lebih dari problem kamu, just because you fix your eyes on me gitu. Dan dia bilang kayak, kasih ilustrasinya kayak jadi kayak, you know, kayak what Jesus did on the cross, dia tuh udah kayak rescue kita kan dari kingdom of darkness, and he has placed you on his kingdom that is above all gitu. And he actually has put the enemy under your feet gitu loh. Jadi sebenarnya kayak ya sebenarnya Tuhan bilang basically, jadi kayak iya ya gitu. Aku jadi bisa ngelihat ketika aku fix my eyes on him gitu, maksudnya aku nggak perlu khawatir karena actually my problem kayak nggak harus have influence over my life gitu. Actually I have given the authority to actually trample on the problems, trample on all the power of the enemy, and nothing shall hurt us, nothing shall touch us. Itu yang Yesus sendiri bilang gitu loh. Terus kayak iya ya, terus Tuhan tuh bilang bahwa you know, your problem is not a problem gitu. Kayak jadi kayak actually our problems is not a problem, karena ya itu cuma distraction of the enemy supaya kita lose sight of him. Instead we're looking at the problem, so we lose sight of him and we lose sight of who we are in him gitu. Karena sebenarnya siapa kita itu udah jauh lebih powerful daripada the enemy gitu. Siapa kita itu actually have the authority to trample kayak make them powerless gitu. And that's what the enemy doesn't want us to see. That's what the enemy doesn't want us to live in. Makanya selalu kayak, oh problem ada. Tapi Tuhan bilang kayak, you know, your problem is not a problem gitu loh. Just look at me gitu. Dan aku kebayang waktu kayak Yesus lagi di perahu itu kan, di perahu itu, terus yang ada storm gede banget. Dan storm itu pasti gede banget karena kan kayak semua murid-muridnya yang nelayan juga tuh sampai panik yang kayak Tuhan kayak sama kayak kita bakalan mati gitu. Berarti kayak secara kayak dunia tuh kayak this is big and you know this can kill us. It's scary. Tapi kayak kenapa Yesus bisa tidur gitu loh? Ya karena Yesus tinggal ya itu tadi yang kepada David bilang, tinggal di realita kingdom yang maksudnya even that storm that can kill you in the natural, it's not really a problem yang buat dia harus kayak wake up and actually kayak okay, aku will wake up, kayak I will rebuke this, I will save you guys gitu. Dia bahkan nggak badar untuk wake up gitu. Ya dia sebenarnya mau tidur gitu, tapi karena dibangunin aja, akhirnya dia bangun dan tidur gitu. Dan kayak iya ya, kayak that's what Jesus paid for us to live in gitu loh. Maksudnya karya salib Yesus tuh bukan cuma kita bebas dari neraka dan masuk ke surga gitu. Karya Yesus itu adalah it's us being with him and living in his authority gitu loh, on this earth, to walk as he walks. Dan kayak ya tuh sih, jadi secara ya itu revelation yang membuat aku jadi kayak iya ya, terus ya udah tiap kali ada problem ya udah gitu. Mungkin kayak dunia sampai sekarang aku masih ada gitu, maksudnya masih financial problem aku belum, oh it's still a problem gitu, we still don't know how to pay each month gitu loh. Mungkin dunia kayak orang-orang ngelihat kayak oh there's a problem gitu loh, ini a problem gitu, tapi I actually learn kayak I don't see the problem, and what I see is ya aku justru ngelihat ada Bapak yang sayang banget sama aku, ada Bapak yang will always take care of me gitu. Aku justru ngelihat ada Yesus, ada Raja yang will always lead me gitu loh, will always lead me no matter what gitu. And my eyes, if I just look at him gitu, ya I shall not want, kayak kata Daud gitu, kayak just look at him, just follow him gitu. Dia yang he is the shepherd that will lead us, you know, through the path that brings honor to his name gitu. So if you want to find your calling, just follow him gitu, follow Jesus. Ya dan ya itu sih, dan memang
solusinya memang intimacy sih. Solusinya memang intimacy. Karena, karena the answer for everything, no matter your problem, is never a what, it's always a who, right? It's always Jesus gitu. Dan kayak, ya apapun kayak masalah kita sekarang gitu loh. Just know that Jesus is all you need. And if you give everything, give your heart to Jesus gitu loh. Where your treasure is, there your heart will be also. When you give your heart to Jesus, your heart is in heaven, safe with Him gitu loh. Dan aku setuju banget, kayak aku ngerasain banget bahwa the kingdom of heaven is within. Itu benar-benar di dalam gitu. Jadi kayak aku jujur kayak I can actually say kayak I'm not bothered by my problem at all gitu loh. Maksudnya kayak I can feel kayak content because I know I have Him. I can feel joy, I can feel peace because I know I have Him. And that's why the most productive thing that you can do is always seeking His face. Cari kerajaannya, seek the King gitu. Kalau kamu punya rajanya, kamu akan punya kerajaannya gitu. Dan kamu gak akan pernah kekurangan. And that's what I believe sih. Dan satu lagi kayak aku mau share mungkin kayak kebohongan wisdom of the world gitu. Maksudnya I think kayak kita kan selalu diajarin untuk kayak grow up gitu, untuk dewasa. And what it means kan kayak lu grow up gitu loh. Maksudnya kayak be independent gitu supaya kayak lu bisa survive by yourself. That's what maturity means, right? Tapi aku sadar bahwa kayak growing up in the Lord is never growing out of our need of Him. It's actually growing more in need of Him, growing more dependent of Him, knowing that, God, I never want to get this by myself. I need you in every situation gitu. Justru sampai kita seperti Paulus gitu, dia bisa bilang bahwa kayak I have determined to know nothing but Christ and Christ crucified. It is no longer I who live, but Christ lives in me gitu. It's that's what maturity actually means. Like mature in Christ, so actually we grow so dependent on Him that we just be with Him all the time. We one with Him. Kalau enggak ya kita nggak usah ngapa-ngapain gitu. And that's the Lord's heart. That's the Father's heart gitu loh. Dia cuma pengen kita. Dia nggak pengen kita do good Christian. Never do good Christian. If you never be with Him, doing good Christian tuh nggak akan pernah bisa replace knowing Him. So, itu aja sih. Kayak mungkin sharing aku bahwa kayak the voice in my heart that tells me to seek His face and to spend time with Him is really the answer. It's not like doing some work to get income, but I earn the kingdom of heaven in me. In Jesus' name. Udah. Oke. Thank you, Jessica, luar biasa. Jadi, saudara ini, saya jujur aja ya, kalau dilihat, Anda lihat kesaksiannya, kita pasti bilang, wah luar biasa. Tapi akan luar biasa lagi adalah perjalanannya, betul? Nah, memang nggak bisa ditolak, saudara. Jadi, dewasa di dalam Tuhan itu adalah Anda mengenal Dia. Setuju, Pak. Anda mengenal Dia itu adalah Anda dekat banget sama Dia. Dan Anda bergantung sama Dia. Ya. Tahun kira-kira
1977 lah, 78. Mungkin beberapa belum lahir kayaknya nih rombongan sini. 1977, 78, 79. Kayaknya beberapa belum lahir. Ya. Saya kuliah dan saya punya bapak rohani, saudara. Ya, dia hamba Tuhan, dia pinter, saudara. Saya menganggap dia pinter. Kan memang pinter sih. Nah, satu hari saya tanya, karena waktu zaman saya kuliah itu lagi marak. Ya, lagi marak apa, saudara? Di banyak mahasiswa yang ya ada promosi untuk belajar TM, saudara. TM. Ya, transcendental meditation. Jadi katanya bisa lebih konsentrasi, hasil kuliahnya bisa lebih bagus dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya saya tanya sama guru saya ini, Pak, gimana kalau kayak gini? Terus dia bilang, ya promosinya kan hebat kan? Iya, tapi kamu kalau belajar kayak gitu nanti ya setahap demi setahap kamu akan dibikin tidak tergantung sama Tuhan. Semua akan tergantung sama dirimu sendiri. Dan ini sangat bahaya, dia bilang. Nah, saudara. Jadi saat itu saya mulai ngerti kenapa ya. Oh, saya pelajari. Memang, saudara, nggak ada cara lain karena memang the main goal is relationship and the method is partnership, itu aja. Ya. Nah, kalau berpartner sama dia, nanti saya kapan terkenalnya? Saudara, Tuhan nggak perlu jadi terkenal kok. Oh, dari dulu udah terkenal kok. Setuju sama saya ya. Ya, namanya juga dia Tuhan kok. Tapi dia pengen Anda tuh terkenal. Makanya ada ayat yang Yohanes 14:12 bilang, kalau engkau percaya, engkau akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Amin. Tapi kalau kita sadari apa yang Jessica tadi ngomong, saudara, semakin dewasa, semakin dependent. Jadi sebenarnya ketika kita bersaksi, itu makin nunjukin gitu loh. Ya kan? Memang Tuhan cinta anak ini. Setuju ya? Halo? Halo, saudara. Jadi jangan dibalik gitu loh. Jangan dibalik, ya kan? Malah ya cerita tentang Tuhan tapi sebenarnya promosi dirinya dinaikin. Itu bahaya, saudara. Ya kan, banyak yang ketawa-ketawa soalnya ya kan anak-anak muda sekarang tuh kritis banget, begitu dilihat lu ya kan kayak nggak ngerti aja lu, ya kan. Ya toh, saudara, gini. Saya mau bilang, Tuhan mau kita semua jadi bintang. Amin. Ya, kita semua jadi bintang. Thank you, Roland. Ya kan? Thank you, Pierre. Thank you. Jadi Pierre ngingetin saya bahaya itu. Oh, memang iya, saudara. Ya kan? Kadang-kadang tipis, saudara, antara Tuhan di dalam aku atau Tuhan di dalam aku ini tipis banget. Ya kan? Nah, saudara, saya minta saudara cermati, benar-benar cermati. Ya. Daud menghidupi kebenaran ini. Itu sebabnya dia ngadepin Goliat, dia nggak goyang. Ya, dia sadar betul bahwa Tuhan yang menolong dia itu akan menolong lagi. Amin. Ya, jadi kita diajar untuk di atas gelombang, memang iya, saudara. Sejak kami mengalami kebangkrutan sampai hari ini, memang kita diajar tergantung sama Tuhan terus, saudara. Jadi kasarnya tuh jangan harap kamu meleng dari Tuhan aja. Ya, meleng ya lewat. Ya kan. Karena Tuhan nggak pernah meleng sama kita, saudara. Tuhan nggak pernah ninggalin kita, tapi kita tuh nggak boleh meleng. Halo? Jangan sampai nanti kita belandang gimana, akhirnya Tuhan nanya, lo kamu di mana? Aku ada di sini kok. Ya kan? Kok kamu belandang kemana-mana? Nah, saudara, kita mau siap-siap perjamuan kudus ya. Saya harap Anda semua bisa nangkep tadi.
Kalau ada yang kurang jelas atau apa, jangan sungkan untuk bertanya ya. Mau bertanya di sini boleh di chat room-nya, atau mau bertanya nanti WA ke admin, ya kan? Juga monggo silahkan saudara, karena kita sedang dalam perjalanan belajar dan belajar dan belajar. Ya, Yohanes 15 ayat 3 sampai 5, The Passion. Firman yang telah kuucapkan pada kalian sudah membersihkan kalian. Setuju ya? Jadi firman yang Tuhan sudah lepas buat kita itu sudah menyucikan kita. Ya. Nah, ayat 4. Jadi kalian harus tetap dalam kesatuan hidup denganku. Makanya kalian harus tetap dalam kesatuan hidup denganku, karena aku tetap dalam kesatuan hidup denganmu. Saudara, ayat ini jelas banget. Tuhan tidak ninggalin Anda. Tapi seringkali kita keluyuran. Ya. Karena dunia kadang-kadang intimidasi, setan selalu bilang kamu nggak layak, dan seterusnya. Sehingga akibatnya apa? Kita lupa bahwa firman yang dia ucapkan itu sudah membersihkan kita. Saya tidak bilang bahwa kasih karunia ini mengizinkan Anda dan saya untuk berbuat seenaknya. Enggak, saudara. Justru grace is not a license to make a sin. Amin. Tapi kita harus tetap sadari. Ya, karena seperti ranting yang terputus dari pokok anggurnya tidak akan menghasilkan buah. Jadi ranting itu tidak bisa berbuah bukan karena dia tidak berusaha berbuah, ya, tapi karena dia lepas dari cabang utama. Bagian usaha kita kalau di Yohanes 15 itu bukan kita berusaha, tapi kita cukup pasrah aja, nempel terus, amin, intim terus. Ya. Maka hidup kalian tidak akan berbuah kecuali kalian menjalani hidup dengan menempel sangat erat pada hidupku. Amin. Ya, kita tidak akan bisa berbuah di luar dia. Ayat 5. Akulah pokok anggur, ya, dan kalian ranting-rantingku. Ketika kalian hidup menyatu denganku sebagai sumber kalian. Perhatiin saudara. Ketika saudara dan saya hidup menyatu dengan dia sebagai sumber kita, buah melimpah akan mengalir dari dalam diri kita. Automatically. Tetapi ketika kalian hidup terpisah dariku, kalian tidak berdaya. Ya. Dunia ngajarin, ya, Anda harus salah confidence. Tidak terlalu salah banget sih. Saya tidak bilang ini salah total, saudara. Ya kan? Tapi kurang komplit. Karena kebenarannya apalah? Ya kan? Anda tuh percaya, tadi Jessica ngomong, karena the kingdom of God is within me, ya, karena kerajaan Allah ada di bersama saya. Kenapa bisa begitu? Karena rajanya bersama saya. Amin. Dan karena rajanya bersama saya, akibatnya kita berjalan bukan sendirian. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi mau laut kek, mau api kek, mau gunung kek, ya jalani. Ya. Ya jalani, saudara. Enggak nantinya kita akan roboh. Amin. Iya Pak, tapi tantangannya kok makin gede. Saudara yang dikasih Tuhan dan juga yang saya kasihi, kalau namanya sekolah sama Tuhan itu tantangannya tidak pernah kecil. Kenapa? Karena Tuhan makin bangga kita biasa-biasa, tapi tuh lihat, ya kan? Ada satu lagi bukunya Bill Johnson, kalau nggak salah The Giant Slayer ya. Dia bilang siapa yang pengen jadi pembunuh raksasa, kumpullah dengan para pembunuh raksasa. Jadi kalau Anda memang mau jadi pembunuh raksasa, jangan kumpul sama tukang potong ayam. Halo? Latihannya yaitu ketemu raksasa. Amin. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Saya diingetin lagi, saudara. Daud itu nembak Goliat pakai batu. Batu itu dalam bahasa Ibrani itu eben. Eben. E-B-E-N. Eben itu artinya dari ab dan ben. Ab itu abba, yaitu bapak. Ben itu anak. Jadi bapak dan anak di kampung itu dikonotasikan sebagai batu. Dan itu yang ditembakin ke Goliat. Ambruklah dia. Oke. Nah, kita mau masuk ke zaman kudus sekarang. Saya baca Yohanes 6 ayat 56.
Ya, orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kenapa kita lakukan perjamuan kudus bukan ritual? Oh, sebulan sekali, bukan itunya sebenarnya, saudara. Tapi ini kebenaran bahwa kalau Anda makan tubuhnya dan minum darahnya, Anda tinggal di dalam dia, dan dia di dalam kita. Amin. Saudara, tolong siapkan perjamuan Anda. Ya, kita akan baca apa yang Alkitab katakan. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, ya. Setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kita pegang memang ini roti atau crackers atau apapun juga. Tapi ini adalah tubuhnya yang dipecah-pecah bagi kita. Dan ini memastikan sebuah kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa dia memberikan ini bagi kita. Supaya oleh bilurnya kita sembuh. Amin. Supaya oleh bilurnya kita sembuh. Kalau ada saudara yang sakit atau lagi lemah tubuh, atau ada saudara-saudara, maksudnya famili, sanak, keluarga, sebut namanya. Oleh bilur Kristus, sebut namanya, sembuh. Saudara, ini kebenaran kerajaan, saudara. Oleh bilurnya kita sembuh. Di dalam nama Kristus kita akan makan tubuhnya bersama-sama. Haleluya. Mari kita makan. Ambil cawan anggur, saudara. Demikian juga sudah makan. Ia mengambil cawan dan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, ini adalah darah yang memeteraikan perjanjian baru. Saudara dikasih Tuhan, darahnya masuk di dalam tubuh kita. Maka semua kealiran kehidupan, semua DNA-nya itu masuk di dalam kita. Maka kita menjadi satu keluarga besar kerajaan Allah. Di dalam nama Kristus kami minum darah Kristus. Mari kita minum, saudara. Haleluya. Tuhan bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami peringati ini bukan sebagai kebiasaan, tapi sebagai kebenaran akan peringatan akan Engkau. Bahwa Engkau sudah menyelesaikannya lunas, tuntas, dan tidak ada lagi yang tersisa. Platform hidup kami adalah Your kingdom come, Your will be done. Platform hidup kami apa adalah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Dalam keluarga kami, dalam hidup keluarga besar kami, bagi seluruh bumi akan seperti di surga. Haleluya Tuhan. Amin. Dan amin.